إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحضرة آبائه وأمهاته وذريته وإخوانه من النبيين المرسلين وآل كل وأصحاب كل أجمعين والتابعين وتابعين وإحسان إلى يوم الدين من شر ما شاء Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jahiluna. Waqila lan den ucapaken wa fil jahli lan iku tetep ing dalem kebodohan mautun utawi mati qabla mautin ing dalem sadurunge mati li ahlihi kedue ahli jahil fa ajsamuhum mangka utawi pira-pira jasade ahlihi fa ajsamuhum mangka utawi pira-pira jisime atau jasade ahlihi qoblal kuburi ing dalam sadurunge den kubur iku kuburun den kubur wa ini mro'an lan temen saatuhune awak-awakan wa ini mro'an lan temen saatuhune wong suwiji lam yahya kang ora urip sapa imro'an bila ilmi kelawan ilmu iku mayitu mati laisa ora ana lahu kedue imro'an hinan nusuri ing dalem nalikane den tangi akan apa nusurun amal kang baturi. Di sini Adakil mengatakan bahwa matinya orang bodoh sebelum mati pun seperti mati. Jasadnya sebelum dikubur seperti terkubur, ya tidak dianggap lah. Tidak dianggap, tidak sekedar kata-katanya, tetapi yang kasihan kadang-kadang tertipu atau terpengaruh, gampang dibohongi oleh orang-orang jahat karena dia tidak punya ilmu. Ayo kamu begini ya, langsung nanti saya kasih uang segini, langsung ikut saja. Kalau orang yang punya ilmu akan bertanya, saya disuruh apa? Saya disuruh ngapain? Di sana ngapain? Saya disuruh apa? Akan bertanya apa kemanfaatannya untuk orang banyak, apa kemanfaatannya untuk kita bersama. Tidak langsung iya, pokoknya mendapatkan uang. Jadi orang bodoh pun macam-macam ya jenisnya, maksudnya bodoh memang tidak mengerti, tidak belajar. Ada yang bodoh yang ada orang bodoh ya memang ada di lingkungan orang-orang yang memiliki ilmu. Ada orang bodoh yang memang jauh dari orang-orang yang memiliki ilmu. Biasanya kalau orang bodoh yang dekat dengan orang-orang memiliki ilmu, ya ada kaitannya dengan aparat setempat, pemerintahannya bagaimana, perhatian terhadap masyarakat sekitarnya. Ada juga orang yang bodoh memang dia berada di hutan, jauh dari kota, jauh dari orang-orang yang berpengetahuan, kesulitan, dan ya nggak bisa belajar sama sekali. Ya bisa juga orang-orang Badui. Wa ini imra'an lam yahya bila ilmi mayitu laisa lahu hainan nusuri. Dan seseorang yang hidupnya tanpa ilmu ya mati. Jadi bagaimana kita hidupnya supaya hidup? Maka harus memiliki ilmu.
Ya tentu ilmu tidak terbatas ya. Semakin orang memiliki banyak ilmu, semakin lapang dada, semakin tidak mudah pusing, semakin bijak, semakin tenang. Laisa lahu hainan nusyuri nusyuru, dan baginya ketika dibangkitkan tidak ada amal yang menemaninya. Tapi kalau orang yang memiliki ilmu di alam kubur pun, di hidup pun akan ditemani oleh ilmunya. Tidak ngeblank, tidak kesepian. Makanya ya semakin orang memiliki ilmu semakin besar dan semakin dicoba, ya karena bagaimana supaya mempraktekkan ilmunya. Tentu saja orang yang tidak ada cobaan, makanya sering ada orang bijak mengatakan kepada orang yang memiliki harta begini, gunakan hartamu dengan sebaik-baiknya, dengan belajar setinggi-tingginya, dengan tidak bermalas-malasan. Tidak ada alasannya orang yang punya harta, orang tuanya mampu, kemudian tidak belajar, tidak mencari ilmu. Tidak ada alasannya. Tidak dima'fu lah kalau bahasa fikih itu. Waqila lan den ucapaken fadhul ilmi mangka utahe wong kang duweni ilmu iku izzu utahe dzul ilmi iku mudha'afat iku mutadha'afun den tikelaken. Wadzul jahli utahe wong kang anduweni sifat bodoh iku mayitun kang mati. Ba'dal mauti ing dalem sakwise mati, tahta turabi ing dalem ngisore lebu. Juga ada yang mengatakan bahwa orang yang memiliki ilmu itu kemuliaannya dilipat gandakan, berlipat ganda. Sedangkan orang yang bodoh itu mati dan setelah matinya akan ditimbun debu, ya. Hidupnya mati, apalagi setelah mati. Fa ing fataka mangka lamun pot ing sira apa mangka lamun pot ing sira apa ad-dunya dunya wa tibunaimi halan keenakane nikmat dunya faqad akhulta mangka teman-teman ngalap sapa sira bil ilmi kelawan ilmu khairul mawahibi ing sebagus-baguse bekal. Jika dunia telah meninggalkan kamu, juga kenikmatan dunia sudah tertinggal, sudah mati gitulah. Faqad akhulta bil ilmi khairul mawahibi, maka berarti kamu telah mengambil sebaik-baiknya bekal dengan ilmu. Jadi bekalnya orang yang memiliki ilmu setelah meninggal ya ilmunya. Yang akan menemani di alam kubur ya ilmunya, bekalnya ya ilmunya. Ya karena berarti di dunianya dia memiliki ilmu juga mengamalkan ilmunya. Tidak nganggur, selalu bekerja, selalu bergerak, selalu beramal. Jadi orang yang memiliki ilmu itu tidak sekedar mengajar, tidak sekedar berbagi ilmu, tetapi juga harus bekerja, tetapi juga harus bergerak. Oh, maksudnya kalau orang memiliki ilmu tuh ngaji terus, belajar terus, sekolah terus. Tidak hanya seperti itu. Ya, alangkah baiknya, idealnya teruslah sekolah, teruslah mencari ilmu setinggi langit dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak di atas bumi. Kita berkunjung ke tempat
yang tidak biasa kita kunjungi. Kalau orang yang memiliki ilmu akan berpikir, apa ya yang kita dapat pada tempat ini? Berkunjung ke apalah, ke lembaga apa atau ke tempat wisata apa atau apa ya. Kok bersih sekali ya tempat ini. Wah, bagus ini. Nah, berarti kita harus bisa mengambil, istilahnya orang yang memiliki ilmu akan sadar bahwa di situ ada ilmu yang dapat kita ambil. Atau berkunjung ke guru, ke saudara. Orang yang memiliki ilmu akan dapat mengambil hikmahnya, ilmu manfaatnya apa di situ. Kita berkunjung, kemudian orang yang dikunjungi, saudara atau teman atau guru, menyambutnya dengan hangat, menyuguhinya. Oh, begini menyambut tamu tuh. Oh iya, orang tuh harus loman gitu loh. Jadi kalau orang yang memiliki ilmu akan bisa mendapatkan ilmu hikmah dimanapun dia berpijak, karena otaknya, pikirannya jalan. Jadi biasanya studi banding atau apa, wisata religi atau apa, itu harus, kalau orang memiliki ilmu mesti akan mendapatkan kebaikan-kebaikannya yang akan diterapkan dalam kehidupannya. Entah kebersihannya, keramahan orangnya, kerajinan orangnya, kepekaan orang-orangnya yang kita kunjungi gitu. Ya biasanya kalau habis ziarah atau berkunjung kemana, kemudian dibikin tulisan gitu ya, apa kesannya waktu berkunjung di tempat itu. Kalau orang yang belum futuh, belum ngerti, ilmunya belum masuk, apa yang kamu dapatkan ketika berkunjung di tempat itu? Apa ya? Embulah. Wah. Ini perlu ditanyakan kok embulah. Ya, makanya itulah berbedanya orang yang memiliki ilmu dan tidak memiliki ilmu. Mufadalatun utawi iki iku mertelaken bandingaken bainal alimi ing dalam antarane wong kang duweni ilmu wal abidi lan wong kang ahli ibadah. Perbandingan antara orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan tentunya, dan orang yang ahli ibadah yang bodoh. Wa hukiyalan den ceritakan apa anna Rasulullah temen saatune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku jaa rawuh sapa Kanjeng Nabi ilal masjid maring masjid. Faqad faro'a makanuli mirsani sapa Kanjeng Nabi asyaitana ing setan fi babil masjid ing dalem lawange masjid. Diceritakan satu ketika Kanjeng Nabi rawuh datang ke masjid, kemudian melihat ada setan di pintu masjid. Faqala makanuli dawuh faqala mangani dawuh lahu maring setan sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya lainu he kang den laknati, madza ing apa tasna'u agawe sapa sirahuna ing dalem kono panggonan. Wahai setan, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan di situ? Kok ada di pintu masjid? Faqala mangkani jawab sapa asyaiton setan, uridu ngarepaken sapa ingsun an adkhula ing yen manjing sapa ingsun al masjida ing masjid wa ufsidu lan ngrusak sapa ingsun salata hadzal musolli ing salate iki wong kang salat. Walakin kuntu lan tetapi ini ana sapa ingsun iku akhafu wedi sapa ingsun min hadzal rajuli saking iki wong lanang anna imi kang lagi turu. Kemudian setan menjawab, oh begini Kanjeng Nabi, saya masuk masjid, saya mau masuk masjid, saya akan merusak orang yang lagi sholat ini. Tetapi kok saya takut pada laki-laki yang lagi tidur ini. Jadi di situ berarti di dalam masjid itu ada orang yang lagi tidur dan ada orang yang sedang sholat. Faqala maka dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, Allahumma sholli alaihi, ya la'inu he kang den laknati, he setan kang den laknati, kang den laknati. Walimalan karena apa? Lam takhaf ora wedi sapa sira minal musolli saking wong kang salat, wa huwa hale utai musolli iku fil ibadati ing dalem
nalikane ing dalem pira-pira ibadah, wal munajati lan pira-pira lan berbisik ma'rabbihi sertane pangerane musolli, wa naimu hale utawi wong kang turu iku fil ghaflati ing dalem kelalen. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh, wahai setan, kenapa kamu tidak takut kepada orang yang sedang sholat sementara dia jelas-jelas lagi ibadah dan bermunajat kepada Tuhannya? Nah, kalau orang yang sedang tidur kan sedang lalai. Sekilas kan mestinya takut kepada orang yang sedang sholat. Sudah bisa ditebak ya? Kenapa kamu kepada orang yang lagi sholat kok kamu tidak takut? Kamu mau merusak sholatnya, sementara yang sedang tidur, dia lagi tidur, kamu takut. Faqala mangka dijawab sapa asyaitun setan, al musolli utai wong kang lagi sholat iku jahilun wong kang bodoh. Wa ifsadu utai ngerusak jahil iku sahlun gampang. Oh, ini orang yang sedang sholatnya adalah orang yang bodoh. Merusakkan dia mudah sekali, membuat hatinya was-was, membuat hatinya kesana kemari pikirannya. Wana imu utai wong kang lagi turu iku alimun wong kang berilmu. Falain awaitu mangka yekti lamun nyasaraken sapa ingsun al musolli ing wong kang salat wa afsadtu lan ngrusak sapa ingsun salatahu ing salate alim salatahu ing salate jahil akhafu maka wedi sapa ingsun min iqadhihi saking tangiye naim wa islahi salatihi lan bagusi salate jahil. Fakuntu maka ana sapa ingsun iku khojilan wong kang kecewa. Orang yang lagi sholat ini adalah orang bodoh, saya mudah menggodanya, saya mudah merusaknya. Tapi yang sedang tidur ini adalah orang yang memiliki ilmu. Kalau saya menyesatkan orang yang sedang sholat dan saya merusaknya, maka orang yang tidur akan bangun dan membenarkan sholatnya. Kecewa dong saya, misi saya menggoda tidak terlaksana dong. Setan kan tugasnya menggoda, ya bukan tugasnya, pekerjaannya. Bisa dipaham? Sehingga saya takut kepada yang sedang tidur. Kalau saya menggoda, berarti dia posisi setan itu bingung. Saya ada di depan masjid itu bingung. Saya mau menggoda orang yang sholat, tetapi saya takut kepada yang sedang tidur. Kalau saya mah jadi menggoda yang sedang tidur karena memiliki ilmu, dia akan bangun dan membenarkan sholatnya. Jadi dia benar dong sholatnya. Saya kecewa nanti, padahal saya pengen merusak sholatnya. Paham ya? Jadi gitu, padahal sekilas kalau sama orang yang tidur, ngapain tidur? Kalau pagi pencuri mudah sekali. Lagi tidur nih, ini kesempatan untuk mencuri gitu kan, orang yang akalnya mencuri. Tapi kalau cerita ini, setan malah ketakutan karena tidurnya dalam kisah ini tidurnya orang yang berilmu, sehingga bangunnya nanti akan memperbaiki sholatnya orang yang bodoh, sehingga misi saya tidak terlaksana. Ya berbeda lah tidurnya orang yang berilmu itu berbeda. Ya tadi tidurnya penuh dengan niat yang benar, tidak asal tidur. Ya tapi yang namanya tidur ya pasti lalai, dia tidur, gak sadar kan? Tapi tidurnya orang berilmu sangat berbeda. Faqala maka dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, naumul alimi utawi turu wong kang duweni ilmu iku khairun luwih bagus min ibadatil jahili saking ibadahe wong kang bodoh. Tidurnya orang yang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Tazinul ilmi utawi iki iku mertelaaken paesane ilmu, hiasannya ilmu iku bil hilmi kelawan sifat bijaksana.
Wala afdhola lan ora ana kang utama iku maujud min ilmin tinimbang saking ilmu yazinuhu kang menghiasi ing ilmu apa hilmun sifat aris, apa hilmun sifat bijaksana. Ai min alimin tegese wong kang alim, tegese saking wong kang berilmu, halimin kang bijaksana. Perhiasannya orang yang memiliki ilmu, selain dia memiliki ilmu bisa menjadi indah, itu dia memiliki sifat bijaksana. Dia sudah belajar, dia sudah ngaji kok belum bijaksana, ya berarti belum manfaat ilmunya, belum praktek. Tidak ada keutamaan melebihi sifat bijaksana yang menghiasi ilmu, sifat bijaksana yang menghiasi orang alim. Aimin alimin halimin, orang alim yang bijaksana. Wal hilmu utawi sifat bijaksana iku tarkul isti'jali ninggalaken terburu-buru. Fil uqubati ing dalam ngukumi. Sifat bijaksana itu jauh dari tergesa-gesa di dalam menghukumi. Ketika menghukumi orang yang salah, tidak terburu-buru, ditunggulah barangkali nanti taubat, barangkali nanti menghentikan melakukan kesalahan-kesalahannya. Dikasih tempo. Biasanya gitu kan di pesantren-pesantren, kalau ada anak yang melanggar, ditunggu dululah, diberi kesempatan untuk berubahnya. Barangkali dia bisa berubah ke arah yang lebih baik. Kasih peringatan, baru ketiga kalinya baru diberi hukuman. Jadi peringatannya hukuman kecil, agak besar, baru besar. Itu adalah sifat bijaksana. Nah, itu ada pada orang yang berilmu. Rafu makanati syaksi utawi den angkate keberadaane wong bil ilmi utawi iki iku mertelaken den angkate keberadaane wong bil ilmi kelawan sebab ilmu. Orang yang memiliki ilmu akan diangkat posisinya, derajatnya, keberadaannya berbeda. Wala dawu sapa Mus'ab bin Zubair libanihi maring pira-pira anake Mus'ab bin Zubair. Ta'allamu pada belajar sira kabeh ala ilma ing ilmu. Fa ing kana mangka lamun ana iku lakum kedue sira kabeh apa malun harta, kana mangka ana apa ala ilmu lakum kedue sira kabeh iku jamalan indah bagusi. Wa ilam yakun lan lamun ora ana iku lakum kedue sira kabeh apa malun harta, kana mangka ana apa ala ilmu lakum kedue sira kabeh iku malan harta, kana mangka ana apa ilmu lakum kedue sira kabeh iku malan harta. Syekh Mus'ab bin Zubair berkata kepada para anaknya, putranya, ta'allamul ilma fa in kana lakum malun kana ilmu lakum jamalan wa illam yakun lakum malun kana al ilmu lakum malan. Belajarlah kamu sekalian, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, sejauh-jauhnya. Biasanya apa? Kalimat yang sudah masyhur, kalau kata mutiara yang sudah masyhur di kalangan terpelajar, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya itu, sampai virus corona pun berawal dari Cina. Ya yang menemukan ilmunya, caranya ya dari Cina juga awalnya. Carilah ilmu, wahai anak-anakku. Fa in kana lakum malun, kalau kamu punya harta, kana al ilmu lakum jamalan, maka ilmu bagimu menjadi indah, menjadi bagus. Kalau punya harta, kemudian memiliki ilmu, maka akan semakin bagus ilmunya. Hartanya akan disedekahkan, hartanya akan digunakan dengan hal-hal yang baik.
Cara sedekah banyak, cara berbuat baik banyak kalau orang itu punya ilmu. Ada yang langsung diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, ada yang dihimpun kemudian diberikan untuk pendidikan gratis, untuk membiayai orang-orang yang kurang mampu dalam pendidikan. Itu orang yang memiliki ilmu, yang punya harta. Sehingga harta itu akan menjadi indahnya, akan menjadi baiknya orang yang memiliki ilmu. Jadi akan bisa mentasarufkan hartanya dengan sebaik-baiknya. Hartanya akan bermanfaat. Hartanya akan bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Karena dia memiliki ilmu. Wa illam yakun lakum malun kana al ilmu lakum malan. Kalau kamu sudah memiliki ilmu tetapi tidak memiliki harta, maka ilmu itu adalah harta kamu. Kalau ilmunya menjadi harta bagaimana? Ya dia tenang saja tidak memiliki harta. Oh iya, saya punya ilmu. Misalnya orang yang ahli menulis, cobalah bikin artikel, bikin tulisan, disetorkan ke redaksinya, kemudian jadi tayang, dapat imbalan karena tulisannya berisi, tulisannya bagus. Atau apa lagi? Ya banyak sekali. Tiba-tiba dilalah atau apa namanya, tidak disangka-sangka kalau orang memiliki ilmu meskipun tidak punya harta nanti akan mendapatkan kecukupan harta. Biasanya kalau andalannya santri kalau tidak punya uang apa? Ya menolong temannya, sini bajunya saya cucikan. Masa temannya bajunya dicucikan enggak memberikan apa-apa? Atau baca sholawatnya yang kenceng, yang banyak. Ya banyak sekali. Karena dia memiliki ilmu sehingga punya trik-trik. Dengan ilmunya dia memiliki harta. Atau dengan ilmunya dia tidak merasa miskin. Dia tidak merasa tidak punya harta. Tenang. Dia tenang saja tidak memiliki harta. Itu. Tidak punya uang, saya tidak punya uang. Loh, pagi ini, siang ini saya tidak bisa makan. Ya sudahlah, puasa saja. Oh, kan itu tandanya orang yang memiliki ilmu. Kalau bukan orang memiliki ilmu, wah akan marah, akan gelisah, marah-marah ke orang tuanya, marah-marah ke temannya. Ya pokoknya merasa kelaparan. Kalau pikirannya pengen sarapan, pengen makan, kemudian tidak ada. Umumnya manusia yang tidak punya ilmu kan marah, mudah marah kan Orang yang lapar itu mudah marah. Gitu. Tapi coba kalau kemudian, oh nggak ada apa-apa, ya sudahlah, saya puasa. Kan jadi tenang. Orang puasa pasti tenang dan terima tidak makan karena memang niat puasa. Kalau dawuh sapa Hisyam bin Urwah, ta'allamu, rupanya dawuh, ta'allamu pada belajar sira kabeh al ilma ing ilmu, fa in takunu mangka lamun ana sapa sira kabeh iku syughara qaumikum, cilik-cilike kaum sira kabeh, taswiru mangka dadi sapa sira kabeh iku kibarum gede-gedene kaum. Bahkan Syekh Hisyam bin Urwah dawuh, belajarlah kamu, carilah ilmu. Kalau kamu posisinya orang yang paling kecil di antara kelompok kamu, maka akan menjadi besar. Kelompok kamu itu maksudnya di lingkungan hidup kamu, lingkungan terdekat, di keluarga, atau di komunitas, atau di masyarakat. Meskipun kecil, tapi kalau punya ilmu akan tampak besar. Apa biasanya prakteknya? Contohnya, kalian pulang nanti pengen membahagiakan kedua orang tua kamu. Padahal saya paling kecil dan sering dibuat bully-bulian. Pokoknya biasanya ada aja kan ya, sering dibuat diojok-ojoki atau di apa namanya ya, paling kecil biasanya dibuat pentogan kan. Tunjukkan ilmu kamu apa? Banyak membantu, pagi-pagi nyapu rumah, pagi-pagi membantu di dapur, pagi-pagi karena orang tua
orang tuanya berdagang, membuka warung. Pagi-pagi ayo sholat berjamaah, pagi-pagi ngeres Quran. Itu kan berbeda. Ini kenapa anak saya hidup pisan, pinter pisan sih. Nah gitu loh. Jadi banyak membantu kedua orang tua, memahami kesulitan orang tua, memahami apa yang dibutuhkan orang tua. Sebelum orang tua melakukan, kita sudah sigap melakukan. Itu akan menjadi tasyiru kibarom itu besar, itu maksudnya akan dihormati, akan disayangi, akan diperhatikan gitu. Nah, kalau di masyarakat berarti akan menjadi orang besar ketika banyak perhatian, ketika banyak peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Wala tahsablan aja nyangka sapa sira ma'an nafsika sertane awak dewek sira ginaning semugi min ilmin saking ilmu bihalin kelawan endine tingkah. Dan jangan sekali-kali menyangka diri kamu tidak membutuhkan ilmu dimanapun keadaannya. Maksudnya tidak butuh ilmu itu selalu mempraktekkan. Saat punya ilmu ya dipraktekkan, saat punya ilmu diamalkan. Wa mimma lan saking perkara hukia dan ceritakan apa ana temen satune kelakuan kila den ucapaken li Abdillah ibn Mubarak apa anna law anna Allah lamun temen satune Allah taala halima halurus sapa Allah iku awha paring wahyu sapa Allah ilaika maring sira annaka temen satune sira iku tamu tu bakal mati sapa sira al asyiya ta ing waktu sore. Fama adza mangka ing apa tasnau agawe sapa sira al yauma ing dalam iki dina. Qala jawab sapa Abdullah bin Mubarak aqumu ngadeg sapa ingsun, berdiri sapa ingsun wa atlubu lan nupri sapa ingsun al ilma ing ilmu. Li anna Allah karena temen satune Allah taala iku adha paring sapa Allah li nabiyina maring nabi kita alaihi salatu wassalam kulla syai'in ing saben-saben suci. Walam ya'murhu lan ora perintah sapa Allah ing nabiyina bitolabiz ziyadati kelawan nambahi, kelawan mencari tambahan. Wa Allahu lan awe sapa Allah ing nabiyina al ilma ing ilmu. Wa amaruhu lan perintah sapa Allah ing nabiyina bitolabiz ziyadati kelawan mencari tambahan. Mencari tambahan ilmu. Lima maring perkara maro kang wis lewat apa ma. Ada cerita lagi bahwa Abdullah bin Mubarak, sahabat Abdullah bin Mubarak ditanya, seandainya Allah memberi wahyu kepada kamu bahwa kamu akan mati nanti sore, apa yang kamu perbuat hari ini? Kamu nanti sore akan mati. Apa yang kamu lakukan hari ini? Jawabnya Abdullah bin Mubarak, saya akan berdiri, bersiap, wa atlubu alima, mencari ilmu. Lianna Allah Ta'ala a'dha li nabiyina alaihi salatu wassalam kulla syai'. Karena Allah Ta'ala memberikan semua sesuatu kepada Nabi kita. Tetapi Allah tidak memerintahkan untuk menambahkan sesuatu itu. Wa a'dhahu al-ilma wa amaruhu bi talabi ziyadati. Dan Allah memberikan ilmu kepada Nabi kita, tetapi Allah memerintahkan untuk selalu menambahkan ilmunya, selalu mempraktekkan ilmunya, selalu memahami ilmu itu. Dengan ilmu kemudian bergaul, bermasyarakat, itu akan tambah gitu ya. Seperti misalnya kamu ngaji pertama kali mendengarkan guru menjelaskan, manduk-manduk, atau kemudian masih mengkerut, apa ya ini maksudnya. Kemudian kapan hari dibuka lagi atau diajarkan kepada yang lain, tambah manduk-manduk, itu tambah itu. Coba saja misalnya sekarang didengar pertama, kapan hari kamu membuka akan bertambah kefahamannya. Itulah. Nah itu Allah memerintahkan, Allah memberikan ilmu kepada Kanjeng Nabi, dan Allah memerintahkan untuk selalu menambahkan ilmu, selalu untuk mengamalkan ilmu. Fadlul ilmi utawi iki iku mertelaaken utamane ilmu alal mali ngalahaken ing atase harta. Fadlul ilmi utawi iki iku mertelaaken utamane ilmu alal mali ngalahaken ing atase harta, menjelaskan tentang utamanya ilmu yang mengalahkan harta.
Wa anis Suddi, dan den ceritakan saking Suddi. Anau teman satu Imam Suddi, wala dawu sapa Imam Suddi, al ilmu utawi ilmu iku afdolu kang luwih utama min kunuzid dunya saking pira-pira gudange dunya. Fa inna karena teman satu ne kunuzid dunya iku tangkodi nekaaken atau ngentokaken, bukan ngentokaken ya, nekaaken memberikan apa kunuzid dunya mal infaki serta nafkahaken wal ilmu utawi ilmu iku yazdadu tambah apa ilmu bil infaki kelawan nafkahaken. Fa innal ilma karena temen satuhune ilmu iku yahfadu jaga apa ilmu ahlahu ing wong kang duweni ilmu mingkuli afatin saking saben-saben bahaya. Wal malu utawi harta iku yuqi'uhu la ala swab yuqi'uhu wal malu utawi harta iku yuqi'uhu numibaaken apa mal ing ahlahu iku yuqi'uhu nibaaken apa mal ing ahlahu fil afati ing dalam pira-pira bahaya. Wa innama masalul ilmi lan angin pastine perumpamane ilmu iku kama salis siroji kaya madani lampu alat dhariqi ing atase tengah dalan yaqtabisu nyuwun wa yastafidu lan amri faedah min dawihi saking padange siroj sapa adzahibu wong kang budalan wal jailan wong kang teka wala yang kusu lan orang ngurangi apa do aslan kelawan sama sekali. Menjelaskan tentang utamanya ilmu yang mengalahkan harta. Diceritakan dari Imam Sudi berkata, al ilmu afdolu min kunuzid dunya. Ilmu itu lebih utama daripada gudang-gudang dunia. Materi ya berarti. Fa innaha tangqodi mal infaki. Kalau gudangnya dunia itu akan habis tangqodi mentok ya. Akan habis jika dinafkahkan, jika ditasarufkan akan habis, diberikan. Dengan cuma-cuma ya diberikan. Ini berarti maksudnya harta yang dimiliki oleh orang bodoh. Diberikan, dikasihkan, habiskan, gudangnya jadi kosong. Wala ilmu yazdadu bil infaqi. Tetapi ilmu seandainya diberikan, ada lagi istilah lain, istilah oleh Ki Anwar Mansur Lirboyo, ilmu dizakati. Maksudnya dizakati itu diamalkan, dinafkahkan. Berarti kan dizakati kan dikeluarkan, dibagi. Makanya ilmu ketika dibagi, ketika diberikan kepada yang lain akan menjadi tambah. Karena bukan berupa materi, pengetahuan yang dibagi itu. Pengetahuan apa saja ketika dibagikan, ketika dikasihkan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain, maka akan menjadi tambah. Nah, tambahnya apa saja maksudnya tambah itu? Oh, ternyata ketika berbagi ilmu ini jadi orang pada paham, orang pada ngerti, orang pada bertanya. Kan jadi kan berkembang, tambah. Wa innal ilma lan teman satuna ilmu iku yahfadu. Sedangkan kalau ilmu itu akan menjaga yang memiliki ilmunya, akan menjaga alimnya, akan menjaga orang yang memiliki ilmunya dari setiap bahaya. Kalau ilmunya manfaat. Ya kadang-kadang kan punya ilmunya, tapi khilaf, tapi salah, kemudian melakukan kesalahan gitu kan. Apa namanya? Tersandung. Tapi kalau orang yang memiliki ilmu dan manfaat akan menjaganya. Maksudnya menjaganya tuh akan menjadi ada tamengnya, ada remnya. Enggak
nanti nggak ada manfaatnya saya melakukan seperti itu. Oh iya, gitu loh. Akan menjaganya dari setiap mara bahaya. Wal malu yuqi'uhu fil afati, sedangkan harta akan terjerumus, akan terjatuh, akan tertimpa bahaya. Kalau menggunakan hartanya tanpa ilmu, ya orang yang memiliki hartanya, orang yang bodoh akan menjadi tergelincir, akan menjadi tersesat. Ya coba saja, punya harta banyak dibuat mabok-mabokan, punya harta banyak dibuat foya-foya, tidak malah disedekahkan, tidak malah ditabung untuk menolong orang-orang yang kesusahan, tapi dibuat senang-senang sampai habis. Sudah habis, dianya juga jadi tersesat, dianya juga jadi cilaka, tidak beruntung kan, jadi sakit, banyak mabok-mabokan jadi sakit, tidak menerima kemanfaatannya adalah harta itu. Wa inna ma mathalul ilmi kama mathalis siroji alat doriki, perumpamanya ilmu, karena ilmu adalah al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Nah, seperti lampu di tengah jalan. Ya kata bisu wa yastafidu min doihi adzahibu wal jai, yang bagi orang yang berjalan dan orang yang datang akan meminta dan mencari faedah dari cahaya itu. Ini perumpamaannya orang yang berjalan. Orang yang berjalan ada siang ada malam. Kalau siang berarti cahaya, perumpamanya orang jalan biasa berarti matahari. Kalau malam berarti bulan. Kalau gelap gulita berarti perumpamaan seperti lampu. Makanya di tengah jalan dikasih lampu. Ditolong, orang di sini banyak orang yang lewat. Kalau nanti ada orang yang lewat tidak kegelapan. Nah, seperti itu. Jadi ilmunya, karena al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Cahayanya itu bisa memberikan faedah, memberikan kemanfaatan. Nah itu. Jadi tidak tersesat, tidak terpelosok, tidak tergelincir, tidak tersesat gitulah. Pasti karena pemiliki ilmu pasti tidak akan tersesat, akan mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatannya. Contoh mudah saja. Ketika kita tersesat di tengah jalan, nggak tahu alamatnya, dengan keberadaan ini banyak ilmunya kan, coba cari download aplikasi GPRS-nya, atau kemudian coba kompasnya kita lihat, kemudian setelah dicari ketemu. Tapi ada yang lucu, yang tersesat juga ada ya. Tujuannya ke jalan mana, diikuti GPRS-nya, terperosok ke kuburan. Ini sih ilmu katon ya, maksudnya bikinan manusia, bisa juga disesatkan, bisa juga tidak pas. Tapi yang dimaksud dalam keterangan ini adalah ilmu-ilmu kemanfaatan, ilmu yang berupa pengetahuan, menemukan pengetahuan. Keberadaan ilmu itu menjadikan kita memiliki pengetahuan sehingga kita tidak tersesat. Wa alam lan warwasira annan nasa teman saatune menungsa iku ikhtalafu, pada berbeda pendapat sapa nas fil ilmi ing dalam ilmu wal mali lan harta. Qala dawu sapa ba'dhum setengah ulama, al ilmu utawi ilmu iku afdalu kang luwih utama minal mali tinimbang saking harta. Wa qala dawu sapa al akharu ulama kang weneh, al malu utawi harta iku afdalu kang luwih utama minal ilmi tinimbang saking ilmu. Fatanaza'u mangka nuli berselisih sapa nas fihi ing dalem ayyihima afdal, hatta ba'athu sehingga mutus sapa nas ila Abdullah bin Abbas maring sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma rasulan ing utusan lias alahu supaya takon sapa rasul ing Abdullah bin Abbas andzalika saking mengkono-mengkono perkara ilmu dan harta.
Fadhahaba mangko nuli budalan sapa Rasul ilaihi maring Abdullah bin Abbas wasalahu lan takon sapa Rasul ing Abdullah bin Abbas. Faqala mangko nuli jawab sapa Abdullah bin Abbas, "I'lam marwasira anna lil ilmi temen satune iku tetep kedua ilmu syarafan ana kemuliaan alal mali ngalahaken ing atase harta min sab'ati aujuhin saking 7 pira-pira dalan." Ketahuilah bahwa para manusia berselisih pendapat di dalam masalah ilmu dan harta. Sebagian ulama mengatakan bahwa ilmu lebih utama daripada harta. Wa qala al-akhar, ulama yang lain mengatakan al-malu afdalu minal ilmi. Harta lebih utama daripada ilmu. Sehingga berbeda pendapat, bersih tegang. Kemudian akhirnya maksudnya mana ini yang utama? Harta apa ilmu? Apa harta ilmu? Sehingga kemudian para manusia memutus untuk menemui sahabat Abdullah bin Abbas, menyuruh utusan suruh sowan kepada Abdullah bin Abbas menanyakan tentang mana yang lebih utama, harta apa ilmu. Akhirnya berangkat dan bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Lalu sahabat Abdullah bin Abbas menjawab, "Ketahuilah anna lil ilmi syarafan 'alal mali min sab'ati aujuhin." Bahwa ilmu, bahwa kemuliaan ilmu mengalahkan harta dari 7 cara, dari 7 macam perkara. Idaha utawi kang kaping sijine sab'atu aujuhin iku annal ilma temen satune ilmu iku mirasul anbiya'i warisane para nabi, wal malu utai harta iku mirasul farainati warisane piro-piro raja Fir'aun, warisane piro-piro Fir'aun, warisane piro-piro wong kang cilaka. Satu, ilmu adalah warisannya Nabi, warisannya zaman Nabi, bahwa kita dianjurkan untuk mencari ilmu dan untuk mengamalkan ilmu. Sedangkan harta, jadi ilmu itu tidak hanya sekedar dihafalkan, tidak hanya sekedar dibaca, tetapi dipahami dan dipraktekkan. Dibaca, kemudian dipahami, baca secara kata per kata, kemudian dipahami, akalnya, otaknya dijalankan, kemudian dipraktekkan, baik itu secara akal ataupun secara untuk sendiri ataupun untuk orang lain. Wal malu mirasul farainati, sedangkan harta warisannya para Fir'aun, orang-orang yang gemar mengumpulkan harta, orang-orang yang hubbud dunya. Sampai kurang terus harta, nggak akan puas. Itu warisannya Fir'aun. Ya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Wasani utai kang kaping pindho iku ala ilmu, utawi ilmu iku yahrusu njaga apa ilmu sahibahu ing wong kang duweni ilmu. Wa sahibul mali utai wong kang duweni harta iku yahrusu njaga sapa sahibul mal malahu ing hartane sahibul mal. Yang kedua, jelas ilmu akan menjaga orang yang memiliki ilmunya. Dia terjaga dari ketersesatan, dia terjaga dari terpeleset, akan salah, akan keliru, jadi tidak jadi benar. Karena memiliki ilmu, jadi ilmunya malah menjaganya. Waswahibul mali yahrusu malau, sedangkan orang yang memiliki harta, dianya yang menjaga harta. Coba, hartanya banyak, padinya bergudang-gudang, atau di rumahnya emasnya, pokoknya hartanya banyak lah, kebunnya banyak, sapinya banyak, mobilnya banyak. Siapa yang jaga? Apakah mobilnya yang menjaga si kaya itu? Apakah sapinya yang menjaganya? Justru si pemiliknya kan, aduh
khawatir hilang, awas kah sapi kandangnya dikunci dulu. Ana sinonggoni beli. Ini bahasa Cerbonya ya. Ada yang menjaga tidak? Kemudian mobilnya, gerbangnya dikunci enggak? Satpamnya sudah terjaga belum? Segala macam. Kitanya yang malah diperbudak oleh harta. Akhirnya maksudnya sibuk dengan menjaga harta. Ya memang begitu kan? Orang yang punya harta begitu kan? Semuanya, baik yang berilmu maupun tidak berilmu, yang punya harta pasti tidak mau dong dicuri. Tapi kalau orang yang punya ilmu akan berbeda meskipun hartanya banyak. Ya udah dikuncikan, ya sudahlah, pasrah kepada Allah. Itu. Suatu ketika ada ceritanya orang yang kaya raya, halaman rumahnya luas, bahkan di tengah-tengah rumahnya itu pokoknya ada kolamnya, ada tamannya luas sekali. Kelihatan sekali dia, tampak sekali orang yang kaya. Kemudian orang tua saya menanyakan, tetangga-tetangganya tuh ya macam-macam, ada yang kaya, ada yang biasa. Dia umum, satu perkampungan, satu kota lah, bertetangga umum macam-macam. Kemudian bapak saya bertanya, Anda wah kaya sekali, mobilnya banyak, rumahnya gedong dan mewah sekali. Anda kok bisa di tengah-tengah perumahan ini, rumahnya paling bagus? Bagaimana menjaganya? Bagaimana menjaga keharmonisan dengan para tetangga dan penduduk sini? Pernahkah dicuri? Enggak. Pernahkah dirusak? Enggak. Gimana kiat-kiatnya atau gimana kok bisa begitu? Jawabannya apa? Saya selalu membenahi gendeng yang bocor tetangga-tetangga saya. Ilmu apa bukan? Punya pikiran seperti itu? Tentu dia berarti punya ilmu. Tidak. Kalau dia nggak kepikiran, pasti hanya indah orang teman, masa bodoh. Dia gendengnya bocor, tetangga saya sakit atau apa, masa bodoh. Bukan keluarga kita. Satu jawabannya seperti itu. Saya selalu membenahi gendeng-gendeng tetangga-tetangga saya. Dan saya selalu dekat dengan masyarakat. Dan saya selalu mengunjungi rumah-rumahnya. Dan saya selalu menolong kalau ada tetangga saya yang sakit, apalagi sakit parah, saya antar. Berarti si kaya itu adalah orang yang memiliki ilmu, sehingga hartanya jelas dijaga. Itu contoh kecilnya. Ya tentu berarti kenapa masyarakatnya, tetangganya ikut jaga? Berarti dijaga oleh Allah, karena dia memiliki ilmu, hidup bersama-sama, damai bersama-sama, sejahtera bersama-sama. Itu. Wasal itu utai kang kaping telu iku annal mala temen satuhune harta iku yu'tihi awe ing mal sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala halimah halus sapa Allah liman maring wong yuhibbuhu kang demen sapa Allah iman. Waliman lan maring wong la yuhibbu kang ora demen sapa Allah iman. Wala yu'dhi lan ora aweh sapa Allah al ilma ing ilmu illa liman angin maring wong yuhibbuhu kang demen sapa Allah iman. Insyaallah. Yang ketiga apa? Harta Allah berikan kepada orang yang Allah cintai, waliman la yuhibbu dan kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah. Berarti baik itu orang yang dicintai oleh Allah dan orang yang tidak dicintai, semuanya dikasih harta. Makanya ada juga kan pertanyaan, kok nggak pernah sholat dan kayaknya kelakuannya nggak baik, suka mabok-mabokan, suka apa segala macam, kok kaya raya? Nah itu Allah juga berarti memberikan harta kepada orang yang tidak Allah cintai. Itu tapi kita tidak boleh suudzon seperti itu ya. Maksudnya misalnya kok iya dong kalau misalnya orang itu ahli ibadah, ahli sedekah, kemudian hartanya tambah banyak, seakan-akan itu kan. Tetapi wala yu'adhi al-ilma illa liman yuhibbu, tetapi Allah tidak memberikan ilmu kecuali pada orang yang Allah cintai. Itu yang membedakan. Luar biasa sekali mulianya ilmu, hanya diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah.
Amin. Semoga kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah sehingga kita berpengetahuan dan bermanfaat kepada diri kita ilmunya, juga kepada orang lain. Warabi'u wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah wabnahuma wa Fatimah li khamsatun udfi biha harra